Di awal film, terlihat seorang wanita bernama Laura sedang mengerjakan tugas kuliah. Lalu dia mendengar suara seseorang terus mengetuk pintu kamar temannya yang bernama Elizabeth. Merasa penasaran, Laura membuka pintu kamar temannya. Betapa kagetnya dia saat melihat temannya Elizabeth sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tak lama kemudian, beberapa anggota polisi datang ke apartemennya karena Laura melaporkan kejadian ini kepada mereka. Lalu seorang polisi muda bersama seniornya bertanya apa saja yang Laura ketahui tentang Elizabeth. Namun Laura menjawab dia tidak tahu lebih detail mengenai temannya itu karena Elizabeth berprofesi sebagai wanita penghibur sehingga dia jarang pulang ke apartemen. Mendengar hal itu, Pak Polisi memberikan nomor cleaning service yang buka 24 jam kepada Laura. Lalu mereka pamit pulang. Setelah kembali ke mobil, seniornya memperingatkan dia supaya tidak tertarik kepada Laura karena sekarang mereka sedang menjalankan tugas kepolisian. Scene kembali ke apartemen, terlihat Laura mengangkat telepon dari ibunya. Ibunya itu menyuruh dia segera meninggalkan apartemen ini dan menginap di hotel. Namun Laura bedegong tetap ingin berada di sini dengan alasan harga penginapan hotel sangat mahal. Setelah itu Laura menghubungi nomor cleaning service yang diberikan oleh Pak Polisi tadi. Namun ternyata mereka sedang sibuk sehingga tidak bisa datang ke apartemen malam ini. Dengan terpaksa, Laura harus membersihkan bekas mayat temannya Elizabeth sendirian. Dan ketika dia sedang nyantui minum teh, Laura melihat foto Elizabeth di dinding. Dia segera membalikan foto itu karena merasa ketakutan. Sementara itu di sebuah kafe terlihat Pak Polisi bersama seniornya sedang makan malam. Lalu seniornya ini menceritakan dulu dia pernah berpacaran dengan seorang lelaki yang terlibat dalam kasus yang sedang dia tangani. Karena si ibu ini mengira laki-laki itu tidak bersalah, namun ternyata dia adalah dalang dari semua masalah yang terjadi. Sedangkan di apartemen, setelah Laura selesai membersihkan kamar Elizabeth, dia segera mandi, tapi tiba-tiba Laura merasa ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya. Lalu dia langsung menggunakan pakaiannya lagi dan segera menelpon seorang laki-laki yang baru saja dia putuskan. Namun ketika ditelepon, si AA mengatakan dia sedang berada di luar negeri sehingga tidak bisa datang ke apartemen Laura malam ini. Dan walaupun dia sudah pulang, laki-laki ini mengatakan tidak mau bertemu dengan Laura karena dia merasa sudah dipermainkan dan hanya dibutuhkan saat Laura sedih saja. Laura ini sepertinya sama dengan bad girl warga plus 62 ya. Merasa sang mantan tidak bisa diandalkan, Laura menelpon Pak Polisi menyuruh dia segera datang ke apartemennya malam ini dengan alasan menemukan bukti lain di kamar Elizabeth. Namun betapa kecewanya Laura karena Pak Polisi membawa seniornya datang ke apartemen sehingga mereka tidak bisa berduaan. Lalu si ibu Polwan menyuruh Pak Polisi segera memfoto bekas cakaran di pintu kamar Elizabeth dan mengajak dia segera pergi. Terlihat Pak Polisi tidak tertarik walaupun Laura sudah memakai pakaian seksoi. Karena Pak Polisi kembali ke kantor, dia pergi tidur untuk mengurangi rasa takutnya. Tapi ternyata dia malah bermimpi ada orang yang datang ingin menghabisi dirinya. Lalu saat bangun, Laura mengangkat telepon dari sang mantan. Ternyata laki-laki ini masih mencintai Laura walaupun dia tahu dirinya dikhianati. Namun tetap saja dia tidak bisa menemani Laura malam ini karena masih dalam perjalanan pulang. Mengetahui hal itu Laura mengerti, lalu dia menutup telepon karena pacar Elizabeth datang ke sini.
Kemudian lelaki bernama Derek ini masuk ke dalam apartemen. Laura merasa sedikit takut karena dia bergelagat aneh. Namun Derek mengatakan dia hanya merasa sedih karena satu-satunya wanita yang sangat dia cintai sekarang sudah tiada. Mendengar hal itu, Laura masih belum bisa percaya, terlebih saat dia melihat Derek menatap foto Elizabeth dengan tatapan aneh dan emosinya seperti tidak terkendali. Curiga temannya dibunuh oleh Derek, Laura pura-pura masuk ke toilet. Dia menelpon Pak Polisi dan memberitahu Derek berada di sini, tidak mau disuruh pulang dengan alasan Derek masih ingin melihat tempat kematian sang pacar. Dan saat keluar dari toilet, dia semakin takut ketika melihat Derek berkelakuan aneh di kamar Elizabeth, namun dia langsung pamit pulang kepada Laura. Setelah itu, Laura menelpon sang mantan. Dia memberitahu Derek bergelagat aneh ketika berada di kamar Elizabeth. Sekarang dia curiga jika Derek mengetahui apa yang menyebabkan temannya meninggal. Kemudian dia masuk ke kamar Elizabeth untuk melihat apa saja yang ada di sana. Lalu betapa herannya Laura ketika menemukan sebuah kotak di belakang pintu. Dan saat kotak itu dibuka, ternyata di dalam kotak ini terdapat banyak sekali buku sihir dan tutorial menyembah iblis. Dia juga menemukan logo sekte sesat di bawah ranjang Elizabeth. Laura pun merasa sangat ketakutan ketika mendengar suara seseorang tertawa dari arah boneka milik temannya itu. Setelah dia keluar dari kamar Elizabeth, Laura langsung menelpon si AA dan menyuruh mantannya itu mencari tahu tentang gambar aneh yang baru saja dia temukan di bawah ranjang Elizabeth. Akan tetapi, listrik di apartemennya padam. Si A pun menyuruh Laura tetap tenang dan segera pergi ke gudang untuk menyalakan lagi listrik di apartemennya itu. Dengan perasaan takut, Laura masuk ke gudang, namun dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyalakan listrik. Mendengar hal itu, si A merasa kesal kepada mantannya ini. Tapi saat dia menemukan fakta tentang logo sekte sesat itu, si AA segera menelpon Laura. Dia pun panik karena nomor Laura tidak bisa dihubungi. Sementara itu terlihat Laura lebih memilih kembali ke ruangan apartemennya, namun dia merasa heran saat melihat pintu sudah terbuka seperti baru saja ada orang yang masuk ke dalam ruangan ini. Lalu saat masuk, Laura panik karena pintu terkunci dari luar dan tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat sosok menyeramkan memakai topeng berkepala domba semakin mendekati dirinya. Melihat kejadian menyeramkan itu, Laura pingsan. Namun ketika dia sadar, Laura sudah dalam keadaan terikat di kursi oleh pacar Elizabeth yaitu Derek. Ternyata Derek ingin menumbalkan tubuh Laura untuk iblis sehingga arwah Elizabeth bisa masuk ke dalamnya dan dia kembali bersama dengan pacarnya itu. Saat Derek memulai ritual, dia meninggal seketika di tempat ini setelah ditembak oleh Pak Polisi. Pak Polisi mengatakan dia merasa khawatir kepada Laura sehingga kembali ke apartemen ini. Namun ternyata arwah Elizabeth sudah berhasil masuk ke dalam tubuh Laura. Singkat waktu beberapa jam kemudian, terlihat si AA ditangkap polisi untuk diinterogasi tentang kematian Pak Polisi di apartemen Laura. Lalu tiba-tiba film pun berakhir.